Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Katakanlah,
apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Miranti Mardatilah di program Gema Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini episode ke-12, kita kedatangan bintang tamu istimewa yaitu Ustadz Haji Sayuti. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ustadz hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah Dapat melaksanakan. Terima kasih Ustadz sudah bersedia untuk datang ke sini. Puasanya hari ini gimana Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap Ustadz untuk menyampaikan tausiah pada hari ini? Ya. Tema kita hari ini adalah iktikaf di bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalla ala ma'rifati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Wasana fi Ramadan bi iktikaf di masjid amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kesempatan yang penuh dengan berkah ini, dan semoga kita dapat melaksanakan segala ibadah kita, puasa kita, dan hal-hal yang sunnah daripada ibadah ini dengan lancar, dan Allah berkenan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berbicara tentang i'tikaf. I'tikaf itu berdiam diri di masjid untuk muhasabah atau introspeksi dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam melaksanakan ibadah ini syarat ibadah i'tikaf ini yang pertama itu adalah muslim. Jadi kalau bukan muslim atau non muslim itu dan mustahil lah beriktikaf, dan memang tidak dianjurkan. Nah, jadi pertama itu muslim. Yang kedua daripada i'tikaf itu adalah berakal. Jadi kalau orangnya gila, ya tidak sah juga i'tikafnya, syarat tidak mencukupi. Nah, dari sini dan berikutnya itu adalah untuk mendekatkan itu tujuan. Sudah kita i'tikaf,
Kemudian syarat-syarat etikaf sudah kita penuhi, ya. Kita seorang muslim dan tidak ada halangan untuk etikaf karena kita berakal, sehat. Nah itu sudah mencukupi syarat untuk etikaf. Jadi etikaf ini tadi adalah selain syarat ada rukunnya, ada niat. Jadi orang datang ke masjid itu belum tentu etikaf, mungkin istirahat saja. Jadi niat etikaf saja, aku beritikaf di masjid ini sunatkan Allah Ta'ala. Jadi sunat, tapi ada yang wajib. Nah, najib itu kalau ya bernazar, kalau anakku nantinya lolos ini saya bernazar itikaf di masjid ini. Nah, kalau anak tadi lulus seperti yang diharapkan tadi, dia wajib melaksanakan itikaf. Nah, itu artinya itikaf wajib. Nah, kedua tadi adalah untuk ibadah, jadi mendekatkan diri kepada Allah. Bisa melalui itikaf tadi berbagai macam ibadah. Nah, itu. Jadi itu adalah hal yang daripada dan tidak keluar masjid tanpa hajat. Nggak, dia akan keluar masjid itu nantinya batal ibadah etikafnya lah. Kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat seperti buang air besar kecil dan sebagainya untuk berwudu, maka itu boleh dia kembali ke masjid melaksanakan etikafnya. Nah. Dan juga adalah dengan itikaf tadi kita sebaiknya itu agak jauh dari kawan-kawan untuk dapat konsentrasi, dapat tidak mengganggu kawan dalam ibadah. Jadi dalam hal ini bisa kita itu caranya muhasabah. Dan ada Al-Quran, ikra kitabak wa kafa bi nafsika yawma alika hasibah. Bacalah amalan kamu, catatan amalan kamu dibaca sendiri. Cukuplah kamu sekarang yang menghisapnya, menghitungnya. Nah, di sini kita bisa berbanyak kita ini berbuat dosa, dosa mata kita memandang hal yang diharamkan, dosa mulut kita ada berdusta, kadang-kadang menggunjing keaiban orang, ada memfitnah orang, ada menipu orang, sebagainya. Nah, bisa mencaci maki orang. Dosa telinga kita mendengar hal yang diharamkan, dosa mata kita memandang hal yang diharamkan, sampai dosa hati kita dan sebagainya. Itu setiap hari itu berapa kita melakukan dosa, umur kita sudah sekian tahun. Maka itu nantinya akan dapat merasakan betapa menggunungnya dosa kita. Dosa kita semakin banyak, semakin menggunung, sementara umur kita semakin berkurang. Nah, disinilah kesadaran itu akan diharapkan akan timbul. Dan orang yang seperti ini diharapkan itu sadar. Nah, inilah yang ujar Rasulullah itu salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan arasy pada masa yang tidak ada naungan lain, di mana matahari itu didekatkan. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan. Nah, begitu panas. Tapi 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Nah, siapa itu? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang ingat kepada Allah, ingat dosa-dosanya sampai meneteskan air matanya, begitu menyesal. Nah, ini adalah itikaf di hadapan seperti itu. Nah. Dan kedua, bisa juga dia itu adalah dengan berzikir, ingat Allah. Berzikirnya itu dengan suara yang rendah, dengan hati yang khusyuk, dan dengan
muhasabah tadi, merasa betul betapa kecilnya diri kita di tengah-tengah kawasan Allah Ta'ala. Kita ini tidak lebih daripada sebutir debu di tengah-tengah kebesaran Allah, kecil. Nah itulah, dengan demikian akan timbul rasa kehinaan diri di depan Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Dengan demikian manusia tidak akan sombong. Nah itu menghindari ini, dan semakin bersihlah hati kita itu. Itu. Demikian juga kita tuh bisa dengan membaca tasbih, dengan tahmid dan sebagainya. Proses kita itu adalah itu tadi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah intisari daripada itikaf. Ada para ulama itikaf itu atau majlis masjid itu ada yang berpendapat persyaratan itu harus di tempat Masjidil Haram. Nah, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi Madinah atau di Masjidil Aqsa. Nah, mereka ada masyarakat seperti itu. Jadi kalau yang lain pada itu katakannya itu kada sah itikafnya. Nah ini pendapat seorang sahabat yang bernama Huzaifah dan Ibnu Musayyab. Nah kalau kita mengambil pendapat ini untuk apa? Kada kawa kita di sini, ya Allah. Nah, sama orang di situ wajar saja. Nah, lalu ada pendapat yang lain. Pendapat yang kedua adalah di masjid mana saja, di masjid mana saja, sebab dia ada ditentukan oleh Rasulullah masjid-masjidnya. Nah, cuma Rasul mungkin kebetulan saja yang karena orang sana di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, nah dapat merasakan di situ. Jadi kalau kita menjauh ini kita mendapat berpegang kepada Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, boleh beriktikaf itu di masjid mana saja. Ya, jadi kita di sini bisa. Nah, waktu iktikaf, kapan waktu iktikaf? Jadi iktikaf ini ada mengatakan tidak ada batas di mana kawal kita, di mana kada awor, kada usaha, iktikaf boleh. Itu juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Jadi ada yang mengatakan itu harus sebelum fajar, ada yang mengatakan sebelum matahari terbenam, macam-macam pendapat itu. Tapi kita ambillah pendapat yang mudah tadi yang dapat kita lakukan. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah boleh kapan saja. Nah, jadi ini kita lebih leluasa lah. Nah, yang penting ada pendapat seperti itu. Nah, dari sini kita akan dapat melaksanakan ibadah. Ada lagi yang masyarakat kayak Imam Malik itu mensyaratkan itikaf itu harus dalam keadaan puasa. Kecuali kalau puasa pada hari itu memang hari-hari yang diharamkan puasa. Boleh juga itikaf karena uzur puasa, seperti hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah setelah hari raya Idul Adha. Nah itu kadang haram lah puasa. Jadi selain itu boleh. Artinya Malik ini mensyaratkan itu tadi puasa, kecuali yang puasa itu diharamkan, kada boleh puasa. Bisa tanpa puasa, tapi dengan itikaf di situ karena puasa yang diharamkan. Nah dari sini kita ambil lagi pendapat yang membolehkan. Jadi kalau kita dalam keadaan puasa pas saja loh, Imam Malik menjahat. Tapi kalau malam kan memang ada puasa malam ibadah. Jadi itikaf ini bisa siang hari, bisa malam hari. Ya, ada terbatas lah. Gitu. Jadi dengan demikian kita terleluasa untuk melakukan hal-hal itikaf ini. Nah, penting itu kita dapat mendekatkan diri, konsentrasi, dapat supaya sadar diri. Dan itu target kita tuh supaya apa? Qalbu mu'allaqun bil masajid, agar kita itu hati kita ini terpaut dengan masjid. Dan ini juga salah satu daripada hal
yang dapat dilindungi oleh Allah kepada 7 golongan pada hari kiamat itu, bedang mahsyar itu akan dilindungi Allah. Jadi harta paut dengan masjid itu artinya selalu ingat salat berjamaah dan sebagainya. Dan inilah untuk membersihkan diri dan menyenangkan jadi kita itu baru suatu saat kita akan menghadap kehadirat Allah Taala. Ya, itu saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya, Ustaz. Tadi kan katanya ada menurut pendapat siapa tadi kalau itikaf itu kan di masjid ya. Kalaunya dilanggar aja itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Nah, dilanggar. Nggih, musola. Dilanggar ini ada suatu pendapat jadi Ibnu Lubabah, seorang ulama juga. Yang penting tempat itu adalah yang dilaksanakan salat 5 waktu. Sekalipun tidak ada Jumatan. Nah, itu mengatakan makan dari Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu mengatakan boleh itikaf di apa namanya dilanggar asal dilaksanakan salat 5 waktu. Nah, jadi ini adalah apalagi yang jauh pada masjid. Nah, jadi orangnya sudah uyuh terdahulu kan jalan. Nah, jadi ini dapat dilaksanakan di itu tadi. Nah, itu. Nah. Berarti boleh ya? Boleh lah. Jadi kita mampu mendapat membolehkan. Terus ini apa saja yang dilakukan saat iktikaf itu, Ustadz? Ketika dilakukan ini. Iktikaf lah. Nah, iktikaf ini tadi yang pertama itu adalah kita kalau muhasabah itu seperti yang introspeksi tadi lah. Kemudian untuk itu kita bisa zikir. Zikir itu jangan nyaring-nyaring itu deh. Karena mengganggu orang di ini apa aja bibat berzikir ya Allah. Nah, mengganggu orang. Jadi zikir itu disuruh juga bazkur rabbaka tadan wa khufyah wa dunal jahda minal qaul. Ya Tuhan, ingatlah sebutlah nama Tuhan kamu itu dengan tadaruk, dengan hati yang patuh, dengan hati yang khusyuk, dan dengan suara yang rendah. Nah, jadi kita berzikir sebenarnya kayak itu supaya ini merasap ke dalam jiwa zikir kita itu. Jadi pengertian zikir ini bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, itu masuk zikir. Dan baca Quran ya. Nah, ini bisa. Jadi kalau hal-hal kayak ini mudah dilaksanakan. Penting itu adalah ibadah. Nah, jadi kita tuh bisa saja bervariasi. Kalau sudah asal panat kena sembahyang tobat kah, istighfar kah, itulah. Jadi bisa dilakukan tadi masjid tadi. Niat tadi adalah niat kita itu ibadah dan itikaf. Nah, kita cerita. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan tentang beberapa syarat tadi ya Ustadz ya. Sedangkan kalau ini misalnya seorang perempuan yang melakukan iktikaf di masjid itu apakah boleh? Apakah ada ketentuan khususnya begitu untuk perempuan? Jadi kita di masjid ini bagi para mentu boleh kita Rasulullah itu mengizinkan istri Rasulullah itu untuk iktikaf di masjid. Dan ketentuannya tentu tidak waktu nah tidak waktu junub banyak, nah itu ada boleh di masjid. Jadi itu adalah yang berikutnya itu adalah di tempat tertentu supaya jangan timbul fitnah kepada yang laki-laki iktikaf di masjid itu. Yang lebihkan dapat melaksanakan iktikaf dengan lebihkan itu dapat melaksanakan juga selain pada laki-laki itu. Berarti kalau perempuan sedang haid itu tidak boleh ya? Ada boleh ya. Bahkan laki-laki dikatakan Rasulullah itu dalam Al-Quran wa tubashiruhunna wa antum mul'akifu fil masajid. Janganlah kamu menggauli perempuan sedang kamu iktikaf di masjid. Nah, jadi itu mengartikan bahwa kita itu kada boleh dalam keadaan ada sebesar di masjid. Nah, itu adalah sudah ketentuan dari Allah ditanunya. Lalu ini terkait kan tadi sudah dijelaskan ya, mengenai apa saja yang dilakukan saat iktikaf.
kalau iktikaf, seseorang ini iktikaf namun dia tertidur, itu gimana Ustaz? Ya. Apakah tetap sah iktikafnya? Jadi kalau tidur itu ada itikaf ngarannya. Istilah itu bertikaf ngarannya. Bertikaf. Bertikaf di dinding. Jadi memang boleh aja pada dasarnya tidur di masjid boleh, cuman jangan sampai mengotori masjid lah. Kalau sampai beting haram karena taliornya sampai yang ngale, nah itu mengotori. Jadi itu dilaksanakan boleh pada dasarnya, tapi tidak mengganggu lah dalam hal itu. Tapi itu kada termasuk itikaf. Nah sebab itu kada kau mengingat Allah Taala sudah sadar lagi sudah Itu kan terkait tertidur ya Ustaz. Sedangkan kalau berbicara, ini gimana hukumnya Ustaz? Kalau berbicara sama orang ada gitu? Berbicara dengan orang lain itu menyambung silaturahmi sah-sah saja, boleh saja. Boleh ya. Tapi kada boleh sambil mengunjung orang. Dan itu bukan hanya itikaf di masjid, di tempat-tempat lain kada boleh juga, apalagi di masjid ya. Nah, atau itu umpamanya melihat nih kotas menana, bagus utana. Apa dijual lah, nah kada boleh menjual. Jual beli. Tidak boleh melakukan jual beli. Nah, kada boleh menjual sedikit. Nah, itu kada boleh. Nah, jadi itu kita menjaga hal-hal yang sifatnya adab lah. Dan itu umum sebenarnya, bukan hanya waktu itikaf, dia kada boleh juga jual beli di masjid. Nah, itu. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan penjelasannya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode Gemar Ramadan selanjutnya. Saya Miranti Mardatilah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.